Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadakumullah. Kita lanjutkan membaca surah Al-Baqarah ayat 168. Kita baca sampai ayat 171. Surah Al-Baqarah ayat 168. Kita baca sampai ayat 171. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Bima la yasma' bima la yasma'u illa du'a wa nida'a. Bima umyun fahum la yaqilun.
wahai para manusia. Kulu makanlah kalian. Mimma fil ardi dari apa-apa yang ada di bumi. Halalan yang halal. Thayyiban yang baik. Wala tattabi'u dan janganlah kalian mengikuti khutuwatis syaitani langkah-langkah setan. Innahu lakum sesungguhnya dia bagi kalian aduwwum mubin musuh yang nyata. Innama sesungguhnya ya'murukum dia memerintah kepada kalian bisu'i untuk melakukan kejahatan, wal fahsya'i dan perbuatan keji, wa antakulu dan untuk kalian mengatakan alallahi atas nama Allah ma la ta'lamun apa-apa yang kalian tidak mengetahui. Wa idza qila lahum dan apabila dikatakan kepada mereka ittabi'u ikutilah ma anzalallahu apa-apa yang diturunkan oleh Allah. Qalu mereka berkata bal nattabi'u tetapi kami mengikuti ma alfaina apa yang ditampakkan kepada kami abaana oleh orang tua kami. Awalau kana walaupun abauhum bapak-bapak mereka la yaqiluna tidak menggunakan akalnya wala yahtadun dan tidak mendapatkan hidayah. Wa mathalul ladzina kafaru dan permisalan orang-orang yang ingkar kamathalil ladzi seperti orang yang yan'iku berbicara bima dengan apa la yasma' yang tidak bisa mendengar illa kecuali duaan suara yang lembut wanidaan dan suara yang keras summun tuli bukmun bisu umyun buta fahum la yaqilun maka mereka tidak bisa berpikir. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di awal tentang bagaimana para setan ini kemudian mengkader dari jenis manusia untuk menyesatkan anak-anak keturunan Adam. Tentu ini karena dendam yang panjang. Dulu kan yang namanya aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu adalah makhluk yang istimewa di surga. Dia makhluk yang istimewa. Sehingga ketika Allah menyampaikan kepada penduduk surga, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah akan menciptakan seorang khalifah. Yang khalifah ini artinya memakmurkan, yang menguasai, yang memakmurkan, yang menjaga. Sehingga seakan-akan khalifah yang akan diciptakan oleh Allah ini menjadi saingannya para malaikat. Terutama malaikat yang paling cerdas di antara mereka yang namanya iblis. Azazil itu. Azazil. Sehingga kemudian iblis ketika proses penciptaan khalifah tadi, dia datang tiap hari. Jadi tanah lempung sebagai bahan baku untuk penciptaan Adam yang kita sebut dengan khalifah di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 itu diinjak-injak, dipukul-pukul sama dia. Ternyata tidak ada perlawanan, hanya diam saja. Sehingga iblis mengatakan, tenang, makhluk yang akan diciptakan oleh Allah ini ternyata la haula wala quwata, tidak punya daya dan tidak punya upaya. Dia bukan ancaman. Nah, ketika
Nabiullah Adam selesai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil penduduk surga untuk memberikan hormat kepada si Adam ini. Sehingga ketika ada perintah untuk memberikan hormat, ternyata ada dari makhluk surga yang tidak menerima perintah itu, tidak mau mematuhi perintah itu. Sehingga kemudian Allah menyampaikan apa? Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis, kecuali apa? Iblis. Karena iblis merasa lebih cerdas. Iblis merasa lebih mulia. Iblis merasa lebih tinggi kedudukannya. Sehingga iblis tidak mau melaksanakan perintah itu. Tetapi iblis lupa bahwa memberikan hormat kepada Adam itu bukan permintaannya Adam, tetapi itu perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikut tidak ikut, ikut berarti taat kepada Allah, tidak ikut berarti ingkar kepada Allah. Bukan masalah Adam minta diberikan hormat, tetapi karena Allah yang memberi perintah agar semua malaikat penghuni surga itu memberi hormat kepada Adam. Nah, kenapa Adam diberikan hormat? Kan sudah dijelaskan di dalam ayat ini. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Hei para malaikat, kalian tidak usah protes. Kenapa Allah akan menciptakan makhluk yang menurut persepsi para malaikat, makhluk ini hanya akan menciptakan kerusakan dan pertumpahan darah. Tetapi kemudian disangkal oleh Allah, saya lebih tahu daripada kamu. Lalu kemudian wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Lalu Allah memberikan keistimewaan luar biasa kepada Adam dengan mengajarkan al-asma'a kullaha, semua jenis ilmu pengetahuan sudah diinstalkan kepada Adam, yang nanti instalan ilmu pengetahuan ini netes kepada anak-anak keturunan Adam, sehingga kemudian anak-anak keturunan Adam melakukan penelitian pengembangan sehingga muncullah beragam ilmu pengetahuan, berbagai penemuan, baik itu terstruktur maupun tidak terstruktur, ada penemuan. Sehingga ketika Nabiullah Adam sudah diajarkan al-asma'a kullaha, maka oleh Allah diperintahkan, hei Adam, coba kamu presentasi, sampaikan ilmumu di depan para malaikat. Lalu disampaikan oleh Adam. Selesai Adam menyampaikan presentasinya tentang ilmu yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam, ganti kemudian Allah nantang para malaikat. Hei para malaikat, Adam sudah menyampaikan ilmunya di depan kalian. Coba sekarang kalian yang presentasi untuk bisa nanti diberikan perbandingan mana yang sesungguhnya, atau untuk memberikan penjelasan tentang prediksi malaikat bahwa Adam nanti akan membuat kerusakan dan akan menumpahkan darah. Ternyata apa yang terjadi? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini jawabannya para malaikat. Qalu, mereka berkata, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu seperti ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Artinya malaikat, mereka tidak bisa punya ilmu sekompleks ilmunya Nabi Adam. Malaikat itu hanya punya satu jenis ilmu saja sesuai dengan penugasannya. Malaikat penjaga surga, dia hanya ngerti caranya menjaga surga, caranya mencabut nyawa tidak ngerti. Malaikat penjaga neraka ngertinya hanya menjaga neraka. Mungkinkah malaikat penjaga neraka studi banding ke malaikat penjaga surga? Enggak ada, Pak. Enggak ada ceritanya studi banding itu, enggak ada. Jadi hanya mengerti tentang tugas yang dimandatkan oleh Allah. Sehingga ketika Adam menyampaikan ilmu yang kompleks,
tentang ilmu lingkungan, tentang ilmu sosial, tentang ilmu antropologi, tentang ilmu macam-macam. Al-asma kullah, semuanya dasar-dasar ilmu itu disampaikan. Lalu para malaikat angkat tangan. Sehingga ketika para malaikat angkat tangan, berarti kedudukan ilmunya Adam itu lebih tinggi daripada para malaikat. Karena Adam bisa mengembangkan ilmu, malaikat tidak bisa. Nah, karena sebab itulah maka wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam, saya perintahkan kepada semua para malaikat memberi hormat kepada Nabi Adam karena Adam punya ilmu lebih dibandingkan dengan mereka. Nah, semuanya fasajadu, semuanya memberikan hormat illa iblis, kecuali iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka ditunjukkanlah oleh Allah bahwa iblis itu sudah takabur, dia mengabaikan perintahnya Allah, maka iblis itu makhluk yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti di dalam ayat ini disebutkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena musuh nyata kita itu adalah setan. Jadi setan itu sifatnya, Bapak Ibu sekalian, makhluknya namanya iblis, sifatnya setan. Sato itu diddul khairi. Sato itu artinya kebalikan dari yang baik. Semua yang buruk itu setan, semua yang jahat itu setan. Musuh damai itu pasti setan. Itu semuanya setan. Sehingga dikatakan apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sehingga ketika iblis dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin, tempatmu dan anak turunmu itu nanti adalah di neraka jahanam. Iblis mengatakan sami'na wa ata'na, ya Allah, Engkau sudah adab saya dengan anak-anak keturunan saya menjadi penghuni neraka jahanam, saya terima. Tetapi saya mengajukan permintaan, mengajukan banding, kan kira-kira begitu kan? Mengajukan banding. Satu, ya Allah, jangan ada dari saya dan anak turun saya yang Engkau wafatkan sampai hari kiamat. Dan ini oleh Allah disetujui. Berarti iblis tidak ada yang mati sejak zamannya Nabi Adam sampai kerjaannya mana punya anak. Sehingga satu makhluk iblis bisa punya anak sampai bisa jutaan. Sehingga otomatis jumlah manusia dibandingkan dengan jumlahnya iblis itu jauh lebih banyak iblis. Untungnya iblis itu tidak kelihatan. Coba kalau kelihatan, mungkin ini dunia ini sesat dengan iblis. Kita mungkin langkah ke sana iblis, ke sana iblis, ke sana iblis. Untung tidak kelihatan, karena memang iblis itu makhluk yang tidak kelihatan. Maka dia disebut dengan jin. Nama lainnya iblis itu adalah jin. Kenapa diberikan gelar jin? Karena jin, jannah itu artinya tidak kelihatan. Maka iblis itu tidak ada yang kelihatan. Kalau ada orang mengaku melihat iblis atau melihat jin, berarti dia adalah jin. Karena yang bisa melihat iblis atau jin itu hanya sesama jin saja. Nggak bisa dipercaya. Bisa dipahami ya? Jadi iblis itu nama lainnya apa? Jin. Kenapa diberi nama jin? Karena dia tidak bisa dilihat. Kalau bisa dilihat dia ngeri no. Rumah jenengan itu ya mungkin malah jadi tempatnya bangsa jin, karena jin itu tidak mau macam-macam. Pokoknya tugasnya hanya satu saja, menggoda anak keturunan Anda. Yang kedua, ya Allah, izinkan saya masuk ke dalam aliran darah anak-anak keturunan Adam untuk mengetahui apa yang
sedang mereka pikirkan. Bukan yang dikatakan loh Bu, tapi apa yang difikirkan. Dan itu di-ACC oleh Allah. Sehingga ketika ada seorang ibu yang sedang hamil tua, sudah sampai hari-hari untuk melahirkan, itu bangsa jin mengadakan musyawarah untuk menunjuk salah satu anggotanya masuk ke dalam bayi yang akan segera lahir. Itu musyawarah. Dalam bahasa Quran itu namanya qarin. Jadi setiap kita ini akan ada satu bangsa jin yang masuk di dalam aliran darah kita, dan tugasnya dia membisik-bisikkan kepada kita agar malas di dalam beribadah, agar senang kalau ngerumpi. Itu jin. Namanya qarin. Dia masuk dalam aliran. Sehingga kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, manakala kita berpikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka jin itu kepepet di dalam aliran darah kita. Dia nggak bisa leluasa untuk menggoda kita karena dipepet dengan bacaan apa? Idza du'iyal adanu akbar syaitan. Ketika dikumandangkan adzan kalimat-kalimat thayyibah, maka setan-setan itu membelakangi, tidak berani untuk maju menggoda. Maka ketika dikumandangkan adzan, afdolnya kita itu mendengarkan, karena pada saat itu posisi setan, iblis atau jin itu membelakangi kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ya Allah, turunkan saya ke muka bumi, berikan saya keleluasaan untuk memalingkan dari hidayahmu anak-anak keturunan Adam sebanyak-banyaknya. Karena neraka yang engkau ciptakan itu sangat luas, sehingga besok saya akan masuk neraka bersama dengan anak-anak keturunan Adam. Dan itu di-ACC. Sehingga jadilah kemudian iblis atau jin tadi diberi gelar namanya syaitan. Itu setan. Nah, setan itu artinya apa? Diddul khairi, musuh dari kebaikan. Itu semua bentuk kejahatan dan keburukan itu pasti berasal dari setan. Sudah, itu intinya. Sehingga setan ini bisa bentuknya jin, tetapi juga bisa bentuknya manusia. Bisa dipahami ya? Setan ini loh. Kalau jin kan jelas itu pasti iblis. Tapi setan itu bisa bentuknya jin, tapi bisa juga bentuknya manusia. Bagaimana kita membedakan manusia yang setan dengan manusia yang bukan setan? Misalnya begini, Bapak Ibu sekalian, saya bertanya ibu-ibu, ngerumpi ngomongin orang itu baik apa buruk? Buruk. Berarti apa? Innama ya'murukum bisu'. Setan itu selalu mengajak kepada keburukan. Kalau ngerumpi itu buruk, maka ngerumpi itu perbuatannya setan. Sehingga kalau ada orang ngajak kita ngerumpi, berarti yang ngajak itu setan. Ternyata yang diajak mau, berarti yang diajak juga jadi setan. Setan ketemu setan, berarti jadi nanti maksiat itu. Oleh karena itulah maka Allah memberikan pagar. Kamu boleh menggoda siapapun saja, tetapi anak keturunan Adam yang zikir kepada Allah, yang ikut kepada ayat-ayat yang Allah turunkan, mereka tidak akan pernah bisa dibelokkan oleh kalian. Sehingga kita yang dikumandangkan adzan berangkat sholat, yang dalam keadaan sepi kita itu berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, kemudian mencoba untuk mempraktekkan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, atau menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari, akbar syayatin, setan tidak berani mendekat. Sudah, itu rumusnya. Sehingga pagar itu dibuat oleh Allah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ini pagar biar setannya nggak masuk, nggak leluasa menggoda kita. Pertama apa? Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hei semua manusia, berarti termasuk orang beriman. Kulu, makanlah kalian, mimma fil ardi, dari apa yang ditumbuhkan dari muka bumi.
yang ditumbuhkan dari muka bumi, halalan thayyiba, yang halal dan thayyib. Itu dua itu. Sebab kalau orang sudah makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, maka tidak mungkin dia mampu berzikir kepada Allah. Dan bagaimana mungkin saya kabulkan doa-doanya? Bagaimana mungkin saya terima ibadahnya kalau pakaiannya haram, minumannya haram, makanannya haram? Tidak mungkin, kata Allah. Sehingga kalau orang pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram, itu bangsa jin itu senang karena dia bisa leluasa untuk menggoda orang. Na'udzubillahi min dzalik. Kulu mimma fil ardi. Nah, ini bermakna Bapak Ibu sekalian, dulu ketika Nabi Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan kamu di surga mendekat kepada pohon ini. Fa'azallahum asyaitanu anha. Tapi faktanya Adam dan Hawa mendekat kepada pohon. Tidak hanya mendekat, bahkan mengkonsumsinya. Sehingga kemudian pakaian yang menutup auratnya itu lepas. Mereka telanjang bulat. Mengertilah Adam dan Hawa, mereka sudah melanggar aturannya Allah. Lalu dia ambil daun-daunan itu disambung-sambung untuk menutup auratnya. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Maka Adam dikeluarkan dari surga. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Diturunkan ke muka bumi. Nah, setelah turun di muka bumi, ya Allah, muka bumi ini begitu luas. Gimana kami ini nanti di muka bumi? Apa kami tidak kesepian? Maka oleh Allah dikatakan, walakum fil ardi mustaqarrun. Tidak usah khawatir wahai Adam, di dalam badan istrimu itu ada mustaqarrun, tempat yang paling kokoh, tempat beranak pinaknya manusia yang namanya rahim. Itu namanya mustaqarrun. Dari rahim itulah nanti akan melahirkan apa? Banyak keturunan. Sehingga bumi ini nanti akan penuh dengan anak-anak keturunanmu. Sehingga Adam mengatakan, loh ya Allah, kalau nanti bumi penuh dengan anak-anak keturunan saya, terus makannya dari mana? Nah gitu kan. Pas tadi itu tidak punya apa? Hanya berdua merasa apa? Kesepian. Giliran oleh Allah nanti akan punya keturunan yang banyak, bingung nanti cari makannya di mana. Ya seperti jenengan lah, Bu. Nih punya anak itu pengennya yang paling banter ya 7. Ada bapak-bapak minta anak 7 kepada istrinya lalu dikabulkan. Biasanya istri jenengan mintanya berapa, Pak? Kan? 4. Lalu dikatakan oleh Allah, tidak usah khawatir, berapapun kamu beranak pinak, anakmu sebanyak apapun, tidak usah khawatir. Karena wa mata'un ilahin. Setelah mustaqarrun, beranak pinak, anaknya banyak, tidak usah khawatir, tidak bisa makan. Wa mata'un ilahin, karena bumi ini senantiasa akan memproduksi makanan untuk anak keturunanmu, ilahin, sampai apa? Batas yang tak tertentu, sampai apa? Ya sepanjang masa. Jadi bumi ini akan memproduksi makanan untuk kita. Sehingga di sini kemudian menjadi tantangan bagi kita, bagaimana caranya memperlakukan alam biar alam ini selalu memproduksi makanan dari lautnya, dari padinya, dari biji-bijian, semuanya diproduksi di sini. Nah, karena makanan kita ini diproduksi dari bumi, seperti mata'an ilahin tadi, bukan berarti semuanya boleh dimakan. Lalu dikasih batasan, apa itu? Halalan thayyibah. Halal itu berarti zatnya halal. Kambing yang disembelih dengan bismillah, sapi yang disembelih dengan bismillah, kacang-kacangan, buah-buahan yang halal. Dari segi zatnya halal. Lalu yang kedua, dari segi cara memperolehnya halal.
tidak mencuri. Kalau dia mencuri, walaupun yang dicuri itu halal, dia menjadi haram li ghairihi. Atau yang ketiga, dibeli dengan menggunakan harta yang haram, dia menjadi haram li ghairihi. Harta hasil mencuri kita pakai beli sate, satenya halal. Tapi di balik sate yang halal itu ada unsur nopo haram, namanya haram li ghairihi, karena sate itu dibeli dengan menggunakan harta yang haram. Maka jangan pernah kita membiarkan ada harta haram yang masuk ke dalam perut dari anak-anak keturunan kita. Ya Rasulullah, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ud'ullah ayyaj'alani mustajabad da'wah." Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikan saya ini kalau berdoa itu gampang dikabulkan. Faqala ya Sa'ad, atib mat'amaka, maka baguskanlah makananmu. Artinya makanlah makanan yang halal dan makanan yang baik. Takun mustajabad dakwah. Kalau makananmu halal, makananmu baik, doamu pasti cepat dikabulkan. Walladzi nafsi biyadi Muhammad, walladzi nafsi Muhammadin biyadi. Demi Allah yang aku di dalam genggamannya, innar rajula la yakdhifal luqmatal haram. Ada orang yang memperoleh dan memakan potongan-potongan makanan yang haram, fi jawfihi, yang masuk ke dalam perutnya, ma yataqabbal minhu arba'ina yauman, maka sejak makanan haram itu masuk, doanya 40 hari tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal setelah sudah dimakan makanan haram 10 hari kemudian dimasukkan lagi makanan haram, 40 hari lagi, 40 hari lagi. Jadi proses pembersihan makanan haram di dalam perut kita itu berapa lama? Arba'ina yauman, 40 hari. Saya nggak tahu ini dari segi ilmu gizi apa yang memang seperti itu, 40 hari baru dibersihkan makanan haram itu. Karena ketika makanan itu masuk kan sebagian dibuang, sebagian jadi darah, sebagian jadi daging. Lah itu bersih kalau sudah berapa? 40 hari. Wa ayyuma 'abdin nabata lahmahu minas sahti war riba. Tapi kalau ada orang memakan harta dari makanan yang diperoleh dari hasil riba, fannaru aula bih, maka neraka lebih utama bagi orang yang memakan harta dari harta yang diperoleh dari hasil harta riba. Na'udzubillahi min dzalik. Maka pastikan yang masuk ke dalam perut anak-anak keturunan istri kita dan istri kita itu adalah makanan yang halal. Thayyib itu maknanya ya lezat. Maknanya lezat. Thayyib itu satu, maknanya lezat. Yang kedua, memberikan efek sehat. Saya sudah pernah menjelaskan di sini. Sehat, lezat, sehat. Bisa dipahami ya? Kalau lezat tidak sehat itu ghairu thayyib. Misalnya apa? Sate jeroan, nyorebi untuk saya. Itu halal. Tapi enggak thayyib. Karena bisa memicu puringnya naik, asam uratnya gitu. Jadi thayyib itu yang lezat dan sehat. Lezat dan sehat. Nah, karena ini menggunakan fi'lul amri, berarti orang yang makan makanan yang halal, lezat dan sehat itu berpahala. Karena al-amru yadullu 'alal wujub, perintah itu menuntut adanya hukum wajib. Al-amru talabul a'la ilal adna. Perintah itu harus dijaga oleh para pemimpin kepada rakyatnya. Sehingga negara ini punya kewajiban untuk memastikan yang dimakan oleh rakyatnya itu nopo halal, lezat dan sehat. Sehingga kalau ada undang-undang yang menyatakan ini halal, ini haram, udah bener. Jadi kalau ada orang menjual makanan haram seperti misalnya sate babi,
itu ditulis saja makanan non halal, atau makanan haram atau non halal, ditulis, tidak apa-apa, dijelaskan biar kita ngerti. Kalau mau makan jelas, ini makanan halal, ini makanan non halal. Karena kalau anak negeri ini makanannya tidak halal, nanti bawaannya merusuhi, Pak. Bawaannya membuat keonaran. Bawaannya nanti apa? Membuat stabilitas negara menjadi rusak. Nanti di jalan dia ngelepas knalpot, ditertibkan, sekarang tertib, besok ngulangi lagi. Tidak bisa ngelihat sepeda motor pinggir jalan lenyap. Loh, kenapa? Karena daging yang tumbuh, darah yang mengalir, itu darah dan daging yang haram, sehingga perilakunya menjadi perilaku yang tidak baik. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu sekalian? Sehingga negara ini punya kewajiban memberi makan kepada rakyatnya apa? Makanan yang halal, makanan yang sehat, dan makanan yang lezat. Sehingga program negara dengan MBG itu udah bagus, tapi memang harus memenuhi kriteria lezat dan sehat, jangan dikorupsi. Wallahu a'lam bishawab. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Setan itu selalu mengajak kepada kita untuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu yang benar. Tanpa ilmu yang benar. Na'udzubillahi min. Maka kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Apabila dikatakan kepada orang-orang yang ingkar itu, orang-orang musyrik itu, untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, berarti maksudnya Al-Quranul Karim. Karena begini Bapak Ibu sekalian, jadi bangsa jin itu di zamannya Nabiullah Sulaiman alaihissalam itu sudah angkat tangan untuk menggoda anak-anak keturunan Adam. Kenapa? Karena bangsa jin itu tidak bisa naklukkan Nabi Sulaiman, tidak bisa, Pak. Terlalu tinggi ilmunya Nabi Sulaiman, sehingga mereka itu berhenti, stuck, tidak menggoda manusia di zamannya Nabi Sulaiman. Karena terlalu tingginya ilmu Nabi Sulaiman, kemudian bangsa jin itu dikendalikan oleh Nabi Sulaiman. Tapi mereka tidak senang, sehingga nunggu kapan waktunya Nabi Sulaiman meninggal. Sehingga suatu ketika Nabi Sulaiman itu tidak lagi tampak sekian lama. Orang tidak mengerti apakah masih hidup ataukah sudah meninggal. Tapi yang ketemu itu adalah tongkatnya yang sudah dimakan oleh rayap. Sehingga semua orang mengambil istimbat hukum bahwa Nabi Sulaiman sudah meninggal, walaupun jenazahnya tidak ketemu ada di mana. Tapi yang diketemukan adalah tongkatnya dimakan oleh rayap. Nah, karena tongkatnya sudah dimakan oleh rayap dan berkesimpulan semuanya bahwa Nabi Sulaiman sudah meninggal, maka bangsa jin ini mencari kitab yang selama ini dipakai oleh Nabi Sulaiman untuk mengendalikan bangsa jin. Di dalam kitab itu ada juga ilmu Nabi Sulaiman bicara dengan apa? Dengan binatang, mengendalikan angin dan macam-macam. Di situ ilmunya Nabi Sulaiman. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Lalu diketemukanlah kitabnya Nabi Sulaiman di bawah singgasananya, yang kemudian dipelajari oleh bangsa jin, dan dari situlah bangsa jin itu mendapatkan ilmu gimana caranya berkomunikasi dengan manusia. Kan setan itu kan jin, tidak terlihat. Gimana yang nggak terlihat ini bisa berkomunikasi dengan manusia yang terlihat? Mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Sehingga bangsa jin ini menciptakan ilmu baru, namanya ilmu sihir. Maka ilmu sihir itu adalah ilmu yang dipakai oleh jin atau iblis agar mereka terkoneksi dengan bangsa manusia. Dan akhirnya terjadi, Pak, di antara sekian manusia
ternyata ada yang mengikuti misinya jin atau misinya setan atau misinya iblis. Sehingga setan ini menurut surah An-Nas minal jinnati yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membisik-bisikkan pada kejahatan itu sekarang terdiri dari jenis bangsa jin yang tidak terlihat dan dari jenis bangsa manusia yang terlihat. Maka harus berhati-hati. Kalau bangsa jin saja tidak berani dia mengganggu Al-Quran, sekarang manusia berani mengganggu Al-Quran, bahkan mengkorupsi mencetak Al-Quran, sehingga hebat manusia, lebih canggih daripada bangsa jin. Bangsa jin saja kalau sudah manusia berpikir, kalau manusia membaca Al-Quran, bangsa jin langsung menjauh, nunggu kapan selesai baru dia masuk. Tapi manusia sekarang tidak, Pak. Di balik jubah-jubah sholatnya, di balik jubah-jubah ihramnya, dia mengkorupsi, mencuri, gitu loh. Jin tidak berani, Pak. Manusia bisa mengkorupsi Al-Quran, bisa mengkorupsi ibadah, benar apa enggak? Bisa mengkorupsi ibadah. Sehingga kalau boleh itu bangsa jin sebenarnya udah pengen pensiun. Karena ternyata lebih canggih manusia daripada mereka. Kalau jin itu tidak berani untuk mengganggu kaitannya dengan Al-Quran, dengan kaitannya ibadah, tapi bangsa manusia justru mereka Pak, sebetulnya jin itu waktu zaman Nabi Musa itu mau pensiun. Oh, mau pensiun. Tapi ini Pak, jin minta tolong sama Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, saya pengen tobat, caranya gimana? Terus Nabi Musa matur, ya Allah, suruh ini sujud ke kuburannya Adam. Akhirnya diantar sama Nabi Musa. Ketemu wah, kelingan waktu zaman aku bisa urip, aku kan sujud ra gelem. Saiki wis dadi balik lagi, Pak. Enggak, itu kesombongan ya, itu kesombongan. Maka dikatakan bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami ini tersesat seperti ini karena ngikut dengan orang tua kami, padahal orang tua mereka itu tidak punya ilmu tentang syariat, wala hum yahtadun, dan mereka tidak mendapatkan hidayah. Jadi walaupun itu warisan dari leluhur, tentu cek and recheck. Kalau dia bertentangan dengan Quran dan Sunnah, ya perlu tajdid. Tajdid itu pembaharuan, diluruskan agar di situ ada apa? Hadir di situ hidayah Quran dan Sunnah. Dulu orang Kendurenan di zaman dulu, Jawa kuno, Kendurenan yang dihadirkan itu kan darah yang mengalir. Yang dihadirkan itu adalah ciu atau minuman keras biar hangat badannya. Lalu oleh para wali songo, khamr itu diganti dengan jahe, sama-sama menghangatkan. Yang satunya haram, yang satunya halal. Kemudian darahnya mengalir, daging-daging bangkai itu yang dihidangkan diganti dengan apa? Kue-kue dari pasar. Kue-kue dari pasar dihadirkan. Begitulah caranya wali songo. Adat kebiasaannya tetap berjalan Kendurenan, tapi minumannya diganti dengan jahe, tetap memberikan efek hangat. Makanan-makanan yang haramnya diganti dengan jenis-jenis makanan dari pasar. Itu wali songo dulu. Maka kita juga sama. Kalau ada adat istiadat kebiasaan yang kita warisi dari orang tua, yang di situ ada unsur yang bertentangan dengan syariat, ya seharusnya diluruskan agar jangan sampai dia bertentangan dengan syariat. Misalnya besok jenengan mau ada maten, gitu. Kan ada kebiasaan tuh. Ahad kemarin saya ngisi, waktu mau bagi konsumsi itu ada cewek itu, saya nggak tahu itu cewek beneran atau enggak tahu. Itu saya lenggok-lenggok itu loh, Pak. Saya terus pantatnya di apa? Ini jadi cowok apa cewek ini? Saya tidak ngerti itu. Nah seharusnya kalau itu walimatul urusnya kaum muslimin, seharusnya tidak pakai yang
Yang seperti itu. Kalaupun ngundang organ yang nyanyi itu, ya harusnya penyanyinya ya sing apa? Sing nutup aurat lah. Lagu-lagunya juga lagu-lagu yang seharusnya kan begitu. Tetap kendurenannya jalan, tetapi hal-hal yang di situ mengandung unsur bertentangan dengan syariat itu dibersihkan. Kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang menjadi kebiasaan tidak langsung kita tolak, tetapi bagaimana kebiasaan yang kita warisi itu diluruskan, itu segaris dengan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Ada tambahan? Monggo. Yang Sulaiman dulu pernah ditipu sama jin, Pak. Oh, Di surat Sad. Di surat Sad ayat 34 sampai Nabi Sulaiman stres. Akhirnya Nabi Sulaiman berdoa, qala rabbi firli wa habli mulkal la yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Surat 38 ayat 35. Itu ceritanya kerajaan Nabi Sulaiman berebut sama jin. Jadi itu adalah bagian dari ilmunya Nabi Sulaiman untuk menundukkan bangsa jin. Kan Allah sudah ngasih pesan nih, hei bangsa jin, bangsa iblis, silahkan kamu goda semua anak-anak keturunan Adam. Tetapi mereka yang mau zikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, mereka tidak akan sekali-kali bisa kalian kuasai. Nah, contohnya sudah Nabi Sulaiman. Sehingga kalau Bapak Ibu suatu ketika ada emosi yang seakan-akan tidak bisa dikendalikan, mohon maaf ya, ada kemalasan untuk berbuat baik yang tidak bisa dikendalikan, segeralah dimasukkan zona zikirnya. Astaghfirullahaladzim, 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 sampai emosi yang tidak bisa dikendalikan itu segera mereda. Istighfar dulu. Jangan dulu ditumpahkan. Istighfar dulu. Karena itu janjinya Allah. Kalau kita sedang dikuasai oleh setan, kalau dia mau zikir kepada Allah, menghubungkan dirinya dengan Allah, maka pasti setan itu tidak akan mampu untuk mengendalikan kita. Sudah itu rumus. Maka langsung berzikir astaghfirullahaladzim, atau baca surah Al-Fatihah, baca surah Al-Kafirun, baca surah Al-Ikhlas, baca surah Al-Falaq, baca surah An-Nas. Itulah yang oleh Rasulullah disebut dengan ar-ru'yah di nafsi. Ru'yah untuk memberikan perlindungan kepada diri kita sendiri dari godaan setan. Yang setan itu godaannya masuk dimulai dari satu, munculnya keraguan-raguan. Yang ketiga, munculnya amarah. Yang keempat, munculnya kemalasan untuk berbuat baik. Baik itu bentuknya ibadah atau menolong orang lain. Nah, kalau itu sudah mulai muncul, berarti setannya bekerja. Segera astagfirullahaladzim dan seterusnya. Ini saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.